Setiap hari, miliaran orang di dunia memulai paginya dengan secangkir kopi. Minuman hitam ini hadir di meja kerja, warung kecil, hingga kafe modern di kota-kota besar. Namun, sedikit yang benar-benar tahu bahwa di balik rasanya yang pahit, kopi menyimpan sejarah panjang yang melibatkan legenda, agama, perdagangan, hingga kekuasaan kolonial. Kopi pernah dicurigai, diperdebatkan, bahkan dianggap berbahaya. Dari dataran tinggi Afrika Timur, kopi melakukan perjalanan lintas benua, mengubah kebiasaan manusia dan arah sejarah dunia. Sebelum kita menelusuri perjalanan panjang itu, bantu like dan subscribe agar sejarah Nusantara tidak hilang. Sejarah kopi tidak dimulai di kafe, pasar, atau pelabuhan dagang. Ia bermula jauh dari pusat peradaban dunia, di wilayah Afrika Timur, tepatnya di dataran tinggi Ethiopia. Wilayah ini memiliki iklim sejuk dan tanah subur, tempat tumbuhnya tanaman liar yang kelak mengubah kebiasaan manusia di berbagai belahan dunia. Cerita paling terkenal tentang asal-usul kopi berasal dari sebuah legenda. Konon, pada abad ke-9, seorang penggembala kambing bernama Kaldi memperhatikan perilaku aneh ternaknya. Kambing-kambing itu tampak lebih aktif dan sulit beristirahat setelah memakan buah merah dari semak tertentu. Penasaran, Kaldi mencoba membawa buah tersebut kepada seorang pemuka agama setempat. Setelah buah itu direbus dan diminum, mereka merasakan efek serupa. Tubuh terasa lebih segar dan pikiran tetap terjaga. Meskipun kisah Kaldi sulit dibuktikan secara historis, legenda ini menunjukkan satu hal penting. Sejak awal, kopi dikenal karena kemampuannya menjaga kewaspadaan. Sebuah sifat yang kelak membuatnya sangat berharga dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan ekonomi manusia. Secara ilmiah, tanaman kopi yang pertama dikenal manusia adalah Coffea arabica. Tanaman ini tumbuh secara alami di hutan-hutan Ethiopia bagian barat daya. Pada masa awal biji kopi tidak langsung diseduh seperti sekarang. Masyarakat setempat justru mengolah buah kopi dengan cara ditumbuk dan dicampur lemak hewan, lalu dikonsumsi sebagai sumber energi. Kopi bukan minuman, melainkan makanan. Baru berabad-abad kemudian, manusia mulai mengenal proses pengeringan dan perebusan biji kopi. Perubahan cara konsumsi ini menandai babak baru dalam sejarah kopi. Dari sekadar tanaman liar, kopi mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, Ethiopia bukanlah tempat kopi berkembang menjadi budaya minum seperti yang kita kenal. Peran itu justru diambil oleh wilayah lain di seberang Laut Merah, Jazirah Arab. Disinilah kopi mengalami transformasi besar, dari tanaman lokal menjadi minuman yang memiliki makna sosial dan spiritual. Sekitar abad ke-15, kopi mulai dikenal luas di Yaman. Para sufi menggunakan minuman ini untuk membantu mereka tetap terjaga saat melakukan ibadah malam. Kopi dianggap membantu konsentrasi dan ketahanan fisik. Dari lingkungan religius inilah, kopi perlahan menyebar ke masyarakat luas. Kopi kemudian dikenal dengan sebutan kahwa. Awalnya, istilah ini merujuk pada minuman yang dapat menekan rasa kantuk dan nafsu makan. Seiring waktu, kahwa menjadi identitas minuman baru yang berbeda dari anggur. Minuman keras yang dilarang dalam ajaran Islam karena tidak memabukkan, kopi diterima luas di dunia Islam, meskipun tidak tanpa kontroversi. Di beberapa kota besar seperti Mekah dan Kairo, kopi sempat diperdebatkan. Ada yang menganggapnya berbahaya karena efeknya terhadap tubuh dan pikiran. Bahkan, pada periode tertentu, kopi sempat dilarang. Namun larangan itu tidak bertahan lama. Popularitas kopi terlalu besar untuk dihentikan. Munculnya kedai kopi menjadi tonggak penting berikutnya. Kedai kopi bukan hanya tempat minum, tetapi ruang sosial. Orang-orang berdiskusi, berbagi kabar, membicarakan politik, dan bertukar gagasan. Kopi mulai berperan sebagai penggerak interaksi sosial dan penyebaran ide. Dari Yaman, kopi menyebar ke berbagai wilayah. Mesir, Turki, Utsmani, Persia, hingga Afrika Utara. Setiap wilayah mengadopsi kopi sesuai budaya masing-masing, tetapi esensinya tetap sama. Minuman yang menyatukan orang-orang dalam percakapan dan pemikiran. Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, kopi telah menjadi komoditas penting di dunia Islam. Pelabuhan Mocha di Yaman menjadi pusat perdagangan kopi dunia. Dari sinilah, biji kopi mulai menarik perhatian pedagang Eropa yang datang ke Timur Tengah. Namun, pada tahap ini, kopi masih dijaga ketat. Bangsa Arab berusaha mempertahankan monopoli dengan melarang ekspor biji kopi yang masih subur. Mereka hanya mengizinkan kopi yang sudah dipanggang keluar dari wilayahnya, agar tidak bisa ditanam di tempat lain. Upaya ini kelak gagal.
ketertarikan dunia terhadap kopi terlalu besar. Perjalanan kopi akan terus berlanjut, menembus batas budaya, agama, dan kekuasaan. Pada episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana kopi meninggalkan dunia Arab dan memasuki Eropa, memicu perubahan sosial yang tak kalah besar. Perjalanan kopi tidak berhenti di dunia Arab. Justru dari sinilah kisah yang lebih besar dimulai. Pada abad ke-16, jalur perdagangan antara Timur Tengah dan Eropa semakin ramai. Pedagang Venesia, Genoa, dan Marseille secara rutin berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di wilayah Ottoman dan Arab bersama rempah-rempah, sutra, dan wewangian. Kopi perlahan ikut menyeberang ke Eropa. Awalnya, kopi adalah barang asing, rasanya pahit, warnanya gelap, dan efeknya berbeda dari minuman yang dikenal orang Eropa saat itu. Anggur dan bir adalah minuman utama, sementara kopi dianggap aneh dan mencurigakan. Bahkan, sebagian kalangan menyebut kopi sebagai minuman kaum kafir karena berasal dari dunia Islam. Kecurigaan ini memicu perdebatan serius. Di beberapa kota Eropa, kopi sempat ditolak oleh otoritas keagamaan. Ada yang menganggap kopi berbahaya bagi kesehatan, ada pula yang menilai efeknya dapat mengganggu moral dan ketertiban sosial. Kopi bukan hanya minuman baru, tetapi simbol pengaruh asing yang dianggap mengancam kebiasaan lama. Perdebatan ini mencapai puncaknya di Italia. Sebagai pusat Katolik dan jalur perdagangan penting, Italia menjadi pintu masuk kopi ke Eropa Barat. Ketika kopi mulai dikenal di Roma, muncul perdebatan sengit di kalangan rohaniwan. Minuman ini bahkan sempat dijuluki minuman setan. Namun, kisah kopi berubah arah setelah campur tangan Paus Clemens ke-8 pada akhir abad ke-16. Menurut catatan sejarah, Paus mencicipi kopi dan justru menyukainya. Ia kemudian memberikan restu terhadap konsumsi kopi, yang secara tidak langsung mengakhiri penolakan keagamaan terhadap minuman ini. Sejak saat itu, kopi mulai diterima lebih luas di Eropa. Dari Italia, kopi menyebar cepat ke berbagai wilayah. Di Prancis, kopi dikenal melalui kalangan bangsawan dan pedagang. Di Inggris, kopi mulai populer di kalangan intelektual dan pelaku bisnis. Sementara di Belanda, kopi segera dipandang sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan. Kedai kopi pertama di Eropa muncul pada pertengahan abad ke-17. Di London, kedai kopi tumbuh pesat dan menjadi ruang publik baru yang unik. Orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul, membaca pamflet, berdiskusi tentang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Kedai kopi bahkan dijuluki Universitas Satu Penny, karena dengan harga secangkir kopi, siapapun bisa ikut dalam percakapan intelektual. Fenomena serupa terjadi di Paris dan Wina. Kedai kopi menjadi pusat pertukaran ide. Banyak gagasan besar lahir atau berkembang di ruang-ruang ini. Revolusi pemikiran, perkembangan sains, hingga pergerakan politik modern tidak bisa dilepaskan dari budaya kedai kopi. Namun, popularitas kopi juga menimbulkan kekhawatiran. Di Inggris, Raja Charles II sempat mencoba menutup kedai kopi karena dianggap sebagai tempat berkumpulnya kritik terhadap pemerintah. Meski demikian, upaya tersebut gagal. Kedai kopi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Seiring meningkatnya permintaan, Eropa mulai menghadapi masalah baru. Pasokan kopi, selama ini kopi masih bergantung pada dunia Arab, terutama Yaman. Harga tinggi dan kontrol ketat atas distribusi kopi mendorong negara-negara Eropa untuk mencari cara memproduksi kopi sendiri. Disinilah perubahan besar terjadi. Bangsa Eropa mulai membawa biji kopi ke wilayah koloni mereka di Asia, Afrika, dan Amerika. Tujuannya jelas, memutus ketergantungan pada dunia Arab dan menguasai perdagangan kopi secara penuh. Belanda menjadi salah satu pelopor dalam upaya ini. Dengan kekuatan dagang dan kolonialnya, Belanda berhasil menyelundupkan bibit kopi dan mulai menanamnya di wilayah jajahan. Langkah ini bukan sekadar eksperimen pertanian, melainkan strategi ekonomi dan politik jangka panjang. Kopi tidak lagi sekadar minuman. Ia telah berubah menjadi komoditas global yang bernilai tinggi. Negara-negara Eropa berlomba-lomba menguasai produksi dan distribusinya. Dari sinilah, kopi mulai terhubung dengan kolonialisme, eksploitasi lahan, dan tenaga kerja paksa. Pada titik ini, arah sejarah kopi telah berubah secara drastis. Dari minuman spiritual di dunia Islam, kopi kini menjadi bahan bakar revolusi sosial dan ekonomi di Eropa. Namun, perjalanan kopi belum selesai. Ambisi Eropa untuk menguasai produksi kopi akan membawa tanaman ini jauh ke wilayah tropis, termasuk ke Nusantara. Pada akhir abad ke-17, kopi telah menjadi komoditas yang sangat diminati di Eropa. Permintaan terus meningkat, sementara pasokan masih terbatas.
Ketergantungan pada kopi dari Jazirah Arab, khususnya Yaman, dianggap sebagai kelemahan strategis. Negara-negara Eropa mulai mencari wilayah baru yang mampu menanam kopi dalam skala besar. Perhatian mereka tertuju pada daerah tropis yang berada di bawah kendali kolonial. Belanda, melalui Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, berada di posisi yang sangat menguntungkan. VOC bukan hanya perusahaan dagang, tetapi kekuatan politik dan militer yang menguasai jalur perdagangan di Asia. Dengan jaringan pelabuhan, armada laut, dan kekuasaan administratif, VOC memiliki kemampuan untuk mengubah kopi dari komoditas langka menjadi produk massal. Upaya Belanda untuk menanam kopi di luar Arab dimulai dari Asia Selatan. Bibit kopi pertama kali ditanam di wilayah Malabar, India. Percobaan ini memberikan hasil awal yang menjanjikan, meskipun belum stabil. Dari sinilah VOC semakin yakin bahwa kopi dapat tumbuh di wilayah jajahan mereka di Asia Tenggara. Pilihan utama jatuh pada Pulau Jawa. Secara geografis, Jawa memiliki iklim, curah hujan, dan ketinggian yang cocok untuk tanaman kopi. Selain itu, Jawa sudah menjadi pusat administrasi VOC di Asia, dengan Batavia sebagai ibu kota kolonial. Infrastruktur dan sistem kontrol yang telah ada memudahkan VOC untuk mengembangkan perkebunan kopi. Sekitar tahun 1696, bibit kopi pertama dibawa ke Batavia. Bibit ini berasal dari Malabar dan ditanam di sekitar wilayah Batavia. Namun, upaya awal ini mengalami kegagalan. Banjir besar yang melanda Batavia merusak tanaman kopi yang baru ditanam. Meskipun demikian, kegagalan ini tidak menghentikan ambisi VOC. Beberapa tahun kemudian, VOC kembali mencoba. Bibit kopi baru didatangkan dan ditanam di daerah yang lebih tinggi, terutama di wilayah Priangan, Jawa Barat. Kali ini, hasilnya jauh lebih baik. Tanaman kopi tumbuh subur dan menghasilkan biji dengan kualitas yang dinilai sangat baik oleh pasar Eropa. Keberhasilan ini menjadi titik balik penting. Untuk pertama kalinya, kopi berhasil dibudidayakan di luar wilayah Arab dalam skala yang signifikan. Jawa pun mulai dikenal sebagai salah satu pusat produksi kopi dunia. Istilah Java Coffee mulai muncul dan dikenal luas di Eropa sebagai simbol kualitas. Namun, keberhasilan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Sistem penanaman kopi di Jawa tidak dilakukan secara sukarela. VOC memanfaatkan struktur kekuasaan lokal untuk memaksa rakyat menanam kopi bagi kepentingan kolonial. Para bupati dan penguasa lokal dijadikan perantara, sementara petani diwajibkan menyerahkan hasil kopi kepada VOC dengan harga yang ditentukan sepihak. Bagi VOC, sistem ini sangat menguntungkan. Biaya produksi ditekan serendah mungkin, sementara keuntungan dari penjualan kopi di Eropa sangat besar. Kopi menjadi salah satu sumber pendapatan utama VOC, sejajar dengan rempah-rempah. Bagi masyarakat lokal, situasinya sangat berbeda. Penanaman kopi seringkali menggantikan lahan pertanian pangan. Waktu dan tenaga petani tersita untuk memenuhi kewajiban kolonial. Beban kerja meningkat, sementara kesejahteraan tidak ikut membaik. Dalam banyak kasus, penanaman kopi menjadi awal dari penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat pedesaan. Pada awal abad ke-18, produksi kopi Jawa meningkat pesat. Ribuan ton kopi diekspor ke Eropa setiap tahunnya. Amsterdam berkembang menjadi pusat perdagangan kopi dunia. Dominasi Arab atas kopi pun berakhir. Dunia kini mengenal kopi sebagai produk kolonial. Keberhasilan di Jawa mendorong Belanda untuk memperluas penanaman kopi ke wilayah lain di Nusantara. Perlahan, kopi mulai menyebar ke Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Namun, pusat produksi utama tetap berada di Jawa. Di bawah pengawasan ketat VOC, kopi telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi minuman spiritual atau simbol pergaulan intelektual semata. Kopi kini menjadi alat kekuasaan, simbol eksploitasi, dan bagian dari sistem ekonomi kolonial global. Memasuki abad ke-19, peta kekuasaan di Nusantara mengalami perubahan besar. VOC dibubarkan pada tahun 1799 akibat kebangkrutan, korupsi, dan tekanan politik. Seluruh aset dan wilayah kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Dengan demikian, Hindia Belanda tidak lagi dikelola oleh perusahaan dagang, melainkan langsung berada di bawah kendali negara kolonial. Peralihan ini membawa perubahan mendasar dalam cara pengelolaan ekonomi kolonial, termasuk dalam produksi kopi. Jika pada masa VOC eksploitasi dilakukan melalui kerja paksa tidak langsung, maka pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem itu dilembagakan secara lebih sistematis dan luas.
Pada tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan kebijakan yang dikenal sebagai Kultuurstelsel atau sistem tanam paksa. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas krisis keuangan yang dialami Belanda setelah perang-perang besar di Eropa. Hindia Belanda dipandang sebagai sumber pendapatan utama untuk memulihkan kondisi ekonomi negeri induk. Melalui sistem tanam paksa, rakyat pribumi diwajibkan menyisihkan sebagian tanahnya, umumnya sekitar 1/5, untuk ditanami tanaman ekspor yang ditentukan pemerintah kolonial. Kopi menjadi salah satu komoditas utama dalam sistem ini, bersama tebu, nila, dan teh. Selain tanah, tenaga kerja rakyat juga diwajibkan tanpa upah yang layak. Bagi pemerintah kolonial, sistem ini sangat efektif. Produksi kopi meningkat tajam dalam waktu singkat. Jawa kembali menjadi tulang punggung pasokan kopi dunia. Hasil kopi dari Hindia Belanda dijual di pasar internasional dengan keuntungan besar, sementara biaya produksi hampir seluruhnya ditanggung oleh rakyat lokal. Namun, bagi masyarakat Nusantara, tanam paksa membawa dampak yang sangat berat. Lahan pertanian pangan berkurang, waktu kerja tersita, dan tekanan administratif semakin ketat. Kegagalan panen kopi atau keterlambatan penyerahan hasil seringkali berujung pada hukuman fisik atau denda. Di banyak daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Barat, rakyat dipaksa menanam kopi di lahan yang sebenarnya tidak cocok. Hasil panen yang buruk tetap harus diserahkan sesuai target. Akibatnya, beban ekonomi rakyat semakin berat, dan kelaparan mulai muncul di berbagai wilayah. Sistem tanam paksa juga memperkuat struktur kekuasaan kolonial di tingkat lokal. Para bupati dan pejabat pribumi dijadikan alat pengawas dan penekan rakyatnya sendiri. Mereka diberi insentif jika target produksi tercapai, tetapi juga dihukum jika gagal. Hal ini menciptakan jarak sosial yang semakin lebar antara penguasa lokal dan rakyat biasa. Meskipun demikian, dari sudut pandang pemerintah kolonial, tanam paksa dianggap sebagai keberhasilan besar. Pendapatan dari kopi dan komoditas lain menyumbang sebagian besar anggaran negara Belanda. Infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan dibangun, tetapi tujuannya terutama untuk memperlancar pengangkutan hasil bumi, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Seiring waktu, kritik terhadap sistem tanam paksa mulai muncul, baik dari kalangan liberal di Belanda maupun dari pengamat kemanusiaan. Laporan tentang penderitaan rakyat, kemiskinan ekstrem, dan kelaparan mulai sampai ke Eropa. Salah satu kritik paling berpengaruh muncul melalui karya sastra yang menggugah kesadaran publik. Pada pertengahan abad ke-19, novel Max Havelaar karya Multatuli membuka mata masyarakat Belanda terhadap realitas pahit di Hindia Belanda. Buku ini menggambarkan bagaimana sistem kolonial, termasuk penanaman kopi, menyebabkan penderitaan luas di kalangan rakyat Jawa. Kritik ini mengguncang legitimasi moral tanam paksa. Tekanan politik dan perubahan pemikiran ekonomi akhirnya memaksa pemerintah kolonial melakukan reformasi. Secara bertahap, sistem tanam paksa mulai dikurangi dan digantikan oleh sistem ekonomi yang lebih terbuka. Meskipun eksploitasi tidak sepenuhnya berakhir, kopi tetap menjadi komoditas penting, tetapi cara pengelolaannya mulai berubah. Peran swasta meningkat dan perkebunan besar mulai berkembang. Perubahan ini menandai babak baru dalam sejarah kopi di Indonesia, dari sistem paksaan negara menuju ekonomi kolonial berbasis kapital. Pada paruh kedua abad ke-19, kebijakan kolonial di Hindia Belanda mulai mengalami perubahan besar. Sistem tanam paksa secara bertahap dikurangi dan akhirnya dihapuskan. Perubahan ini bukan semata-mata karena pertimbangan kemanusiaan, tetapi juga karena pergeseran pemikiran ekonomi di Eropa. Pemerintah Belanda mulai menganut prinsip ekonomi liberal yang mendorong peran swasta dalam pengelolaan sumber daya kolonial. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial mengesahkan Undang-Undang Agraria. Aturan ini membuka peluang luas bagi perusahaan swasta Eropa untuk menyewa tanah di Hindia Belanda dalam jangka panjang. Dengan kebijakan ini, perkebunan besar mulai bermunculan, termasuk perkebunan kopi. Produksi kopi pun tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh negara, melainkan oleh parusihan swasta. Peralihan ini mengubah wajah industri kopi di Indonesia. Jika sebelumnya kopi ditanam melalui paksaan terhadap petani kecil, kini kopi diproduksi di perkebunan besar dengan sistem kerja upahan. Namun, perubahan sistem tidak serta-merta menghapus penderitaan rakyat. Upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi kerja yang berat tetap menjadi ciri kehidupan buruh perkebunan. Pada masa ini, wilayah penghasil kopi juga mengalami perubahan. Selain Jawa,
perkebunan kopi mulai berkembang di Sumatera, terutama di daerah dataran tinggi seperti Lampung dan Sumatera Selatan. Wilayah-wilayah ini dipilih karena memiliki iklim dan tanah yang sesuai untuk tanaman kopi. Namun, tantangan besar segera muncul. Pada akhir abad ke-19, perkebunan kopi di Jawa mengalami krisis akibat serangan penyakit karat daun kopi atau Hemilia fastatrix. Penyakit ini menghancurkan tanaman kopi Arabica secara luas. Produksi anjlok drastis dan banyak perkebunan mengalami kerugian besar. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah kolonial dan perusahaan swasta mulai mencari varietas kopi yang lebih tahan penyakit. Pilihan jatuh pada kopi Robusta Coffea, Canepor A, yang berasal dari Afrika Tengah, meskipun kualitas rasanya dianggap lebih rendah dibanding Arabica. Robusta memiliki ketahanan tinggi dan produktivitas yang lebih besar. Masuknya kopi Robusta menandai perubahan penting dalam sejarah kopi Indonesia. Secara bertahap, Robusta menggantikan Arabica di banyak wilayah, terutama di dataran rendah. Produksi kopi kembali meningkat, dan Indonesia mempertahankan posisinya sebagai salah satu produsen kopi utama dunia. Sementara itu, struktur sosial di wilayah perkebunan juga berubah. Muncul kelas buruh perkebunan yang hidup bergantung pada perusahaan swasta. Mobilitas penduduk meningkat seiring perpindahan tenaga kerja dari satu daerah ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan perkebunan. Di sisi lain, petani kecil tidak sepenuhnya tersingkir. Di beberapa wilayah, terutama di luar Jawa, petani rakyat tetap menanam kopi secara mandiri. Kopi rakyat ini seringkali ditanam di lahan-lahan kecil, bercampur dengan tanaman lain. Meskipun hasilnya lebih terbatas, kopi rakyat menjadi bagian penting dari ekonomi lokal. Menjelang awal abad ke-20, industri kopi di Indonesia berada pada fase baru. Kopi tidak lagi identik dengan paksaan negara, tetapi juga belum sepenuhnya adil bagi rakyat. Ia berada di persimpangan antara kepentingan kapital, kekuasaan kolonial, dan kebutuhan masyarakat lokal. Perubahan-perubahan ini membentuk dasar bagi perkembangan kopi Indonesia di masa modern. Varietas, wilayah tanam, dan struktur produksi yang kita kenal hari ini sebagian besar berakar dari periode ini. Memasuki awal abad ke-20, industri kopi di Hindia Belanda menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dunia mulai terhubung dalam sistem ekonomi global yang lebih rapuh. Harga komoditas termasuk kopi tidak lagi ditentukan hanya oleh produksi, tetapi juga oleh krisis keuangan, konflik politik, dan perubahan pasar internasional. Salah satu peristiwa besar yang memengaruhi perdagangan kopi adalah depresi besar pada akhir 1920-an dan awal 1930-an. Krisis ekonomi global ini menyebabkan permintaan kopi anjlok tajam, harga kopi jatuh, dan banyak perkebunan mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan-perusahaan besar terpaksa mengurangi produksi, menekan upah buruh, atau bahkan menutup perkebunan. Bagi buruh dan petani kopi, masa ini sangat berat. Penghasilan menurun drastis, sementara kebutuhan hidup tidak berkurang. Di banyak daerah penghasil kopi, kemiskinan semakin meluas. Ketergantungan pada satu komoditas membuat masyarakat lokal sangat rentan terhadap gejolak pasar global. Situasi semakin memburuk dengan pecahnya Perang Dunia II ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942. Sistem ekonomi kolonial runtuh, banyak perkebunan kopi ditinggalkan atau rusak. Jalur perdagangan internasional terputus, dan ekspor kopi hampir berhenti sepenuhnya. Di bawah pendudukan Jepang, kopi kehilangan statusnya sebagai komoditas ekspor utama. Fokus ekonomi diarahkan pada kebutuhan perang. Banyak lahan perkebunan dialihfungsikan untuk tanaman pangan atau kebutuhan militer. Tenaga kerja dipaksa bekerja dalam kondisi yang jauh lebih keras dibandingkan masa sebelumnya. Namun, masa pendudukan ini juga membawa perubahan struktural. Kekuasaan kolonial Belanda yang telah berlangsung ratusan tahun runtuh. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Perubahan politik ini membuka babak baru dalam sejarah kopi di tanah air. Masa awal kemerdekaan bukanlah periode yang mudah. Konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, dan keterbatasan sumber daya membuat pemulihan ekonomi berjalan lambat. Banyak perkebunan kopi berada dalam kondisi rusak atau tidak terkelola dengan baik. Dalam situasi ini, negara mengambil alih banyak aset perkebunan bekas milik kolonial. Perkebunan kopi dinasionalisasi dan dikelola oleh badan usaha milik negara. Langkah ini bertujuan untuk mengamankan aset strategis dan memastikan kelangsungan produksi.
Di sisi lain, petani kecil mulai memainkan peran yang semakin penting. Dengan keterbatasan modal dan teknologi, petani rakyat tetap menanam kopi sebagai sumber penghidupan. Kopi rakyat menjadi tulang punggung produksi di banyak daerah, terutama di luar Jawa. Perlahan, industri kopi Indonesia bangkit kembali. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, Indonesia tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu produsen kopi dunia. Namun, tantangan baru muncul, termasuk persaingan internasional, perubahan selera konsumen, dan tuntutan kualitas yang semakin tinggi. Periode ini menandai transisi penting. Kopi tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali kolonial atau perusahaan asing. Ia mulai menjadi bagian dari ekonomi nasional, meskipun masih menghadapi banyak ketimpangan dan tantangan struktural. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, kopi memasuki fase baru dalam sejarahnya. Minuman yang selama baru-badebat menjadi simbol kekuasaan kolonial kini berada di tangan bangsa yang merdeka. Namun, perubahan kepemilikan tidak serta-merta membawa kesejahteraan. Tantangan besar menanti di tengah upaya membangun negara yang baru lahir. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi industri kopi masih rapuh. Banyak perkebunan rusak akibat perang dan pendudukan Jepang. Infrastruktur perdagangan belum pulih dan akses ke pasar internasional terbatas. Pemerintah Indonesia harus menata ulang sistem produksi dan distribusi kopi di tengah keterbatasan sumber daya. Negara mengambil alih sejumlah perkebunan besar dan menyerahkannya kepada perusahaan milik negara. Tujuannya adalah menjaga produksi dan memastikan kopi tetap menjadi sumber devisa. Namun, pengelolaan perkebunan negara tidak selalu berjalan mulus. Keterbatasan modal, teknologi, dan tenaga ahli menjadi kendala utama. Di luar perkebunan besar, peran petani rakyat semakin menonjol. Di banyak daerah, kopi ditanam oleh petani kecil di lahan-lahan milik sendiri. Kopi bukan lagi tanaman paksaan, melainkan pilihan ekonomi. Meskipun skala produksinya kecil, jumlah petani rakyat sangat besar, sehingga kontribusinya terhadap total produksi nasional menjadi signifikan. Wilayah-wilayah penghasil kopi rakyat mulai berkembang. Di Sumatera, kopi tumbuh di dataran tinggi Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung. Di Sulawesi, kopi ditanam di Toraja dan sekitarnya. Di Bali dan Flores, kopi menjadi bagian dari sistem pertanian tradisional. Setiap daerah menghasilkan karakter kopi yang berbeda, dipengaruhi oleh iklim, tanah, dan budaya setempat. Namun, tantangan yang dihadapi petani rakyat tidak ringan. Harga kopi di pasar internasional sangat fluktuatif. Petani seringkali berada di posisi tawar yang lemah, bergantung pada tengkulak dan pedagang perantara. Kurangnya akses terhadap teknologi pasca panen juga memengaruhi kualitas dan harga jual kopi. Meski demikian, kopi mulai memiliki makna baru di masyarakat Indonesia. Ia tidak lagi hanya dilihat sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Warung kopi tumbuh di desa dan kota, menjadi ruang sosial, tempat orang berbincang dan bertukar cerita. Kopi menjadi simbol kebersamaan dan identitas lokal. Pada akhir abad ke-20, muncul kesadaran akan pentingnya kualitas dan keunikan kopi Indonesia. Beberapa daerah mulai dikenal secara internasional karena karakter rasa kopinya. Nama-nama seperti Gayo, Toraja, dan Kintamani mulai mendapat perhatian di pasar global. Kesadaran ini mendorong perubahan cara pandang terhadap kopi. Dari sekadar volume produksi, fokus mulai bergeser ke kualitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani. Meskipun prosesnya masih panjang dan penuh tantangan, benih perubahan telah ditanam. Kopi pasca kemerdekaan mencerminkan perjalanan bangsa Indonesia itu sendiri, berusaha melepaskan diri dari warisan kolonial, mencari jati diri, dan membangun masa depan dengan sumber daya sendiri. Kopi tidak lagi hanya menceritakan masa lalu, tetapi juga harapan akan masa depan yang lebih adil. Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, dunia kopi mengalami perubahan besar. Konsumen tidak lagi hanya mencari kopi sebagai minuman penghilang kantuk, tetapi juga sebagai pengalaman rasa. Tren ini dikenal sebagai kebangkitan kopi specialty, sebuah gerakan global yang menekankan kualitas, asal-usul, dan proses produksi kopi. Perubahan ini membawa peluang baru bagi negara-negara penghasil kopi, termasuk Indonesia. Setelah lama dikenal sebagai produsen kopi dalam jumlah besar, Indonesia mulai menarik perhatian dunia karena keunikan cita rasa kopi dari berbagai daerah. Faktor geografis, ketinggian, dan keragaman budaya menghasilkan profil rasa yang tidak ditemukan di tempat lain. Di berbagai wilayah Nusantara,
petani dan pelaku industri kopi mulai memperbaiki cara budidaya dan pengolahan. Proses pasca panen seperti fermentasi, pengeringan, dan penyimpanan mulai diperhatikan secara lebih serius. Istilah-istilah seperti single origin dan specialty coffee mulai dikenal di kalangan pelaku kopi lokal. Daerah-daerah penghasil kopi rakyat menjadi sorotan. Kopi Gayo dari Aceh dikenal dengan karakter asam yang seimbang dan aroma kompleks. Kopi Toraja memiliki tubuh yang kuat dan rasa yang khas. Kopi Kintamani dari Bali menawarkan keasaman cerah dengan sentuhan buah. Setiap daerah mulai membangun identitas kopi masing-masing. Peran komunitas dan koperasi petani menjadi semakin penting. Melalui kerja kolektif, petani dapat meningkatkan kualitas produksi dan memperkuat posisi tawar di pasar. Beberapa koperasi berhasil menembus pasar ekspor langsung, memotong rantai distribusi yang panjang. Di sisi lain, budaya minum kopi di dalam negeri juga berubah. Kedai kopi modern mulai bermunculan di kota-kota besar. Generasi muda mengenal kopi tidak hanya sebagai minuman tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup. Barista, roaster, dan pelaku kreatif kopi menjadi profesi baru yang berkembang pesat. Namun, kebangkitan kopi specialty juga membawa tantangan. Standar kualitas yang tinggi menuntut konsistensi dan investasi. Tidak semua petani mampu mengikuti perubahan ini dengan mudah. Risiko kegagalan panen, perubahan iklim, dan fluktuasi harga tetap menjadi ancaman nyata. Meski demikian, arah perubahan sudah jelas. Kopi Indonesia tidak lagi hanya dikenal karena volumenya, tetapi karena keberagamannya. Nama Indonesia kembali menguat di peta kopi dunia, bukan sebagai peninggalan kolonial, melainkan sebagai produsen dengan identitas sendiri. Kebangkitan kopi specialty juga mendorong diskusi tentang keberlanjutan dan keadilan. Konsumen mulai bertanya tentang asal kopi, kondisi petani, dan dampak lingkungan. Kopi menjadi jembatan antara produsen dan konsumen, antara desa dan kota, antara lokal dan global. Episode ini menandai titik penting dalam perjalanan kopi Indonesia. Dari komoditas kolonial, kopi bertransformasi menjadi simbol kreativitas, identitas, dan peluang masa depan. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Di balik kebangkitan kopi Indonesia di pasar global, tersimpan tantangan besar yang tidak selalu terlihat oleh konsumen. Pada era modern, industri kopi tidak lagi hanya dihadapkan pada persoalan produksi dan pasar, tetapi juga pada isu lingkungan, sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Salah satu tantangan terbesar adalah perubahan iklim. Kenaikan suhu, perubahan pola hujan, dan cuaca ekstrem secara langsung memengaruhi tanaman kopi. Kopi, terutama Arabica, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Daerah-daerah yang sebelumnya ideal untuk kopi kini menghadapi penurunan produktivitas dan kualitas. Di beberapa wilayah, petani terpaksa memindahkan kebun kopi ke dataran yang lebih tinggi. Namun, pilihan ini tidak selalu tersedia. Keterbatasan lahan, konflik penggunaan tanah, dan tekanan terhadap hutan menjadi persoalan serius. Perubahan iklim bukan hanya ancaman terhadap produksi, tetapi juga terhadap keseimbangan ekosistem. Selain faktor lingkungan, tantangan sosial dan ekonomi juga terus membayangi petani kopi. Meskipun kopi specialty menawarkan harga yang lebih baik, tidak semua petani dapat mengakses pasar ini. Standar kualitas yang tinggi, biaya sertifikasi, dan keterbatasan modal menjadi hambatan utama. Banyak petani kecil masih berada dalam posisi tawar yang lemah. Ketergantungan pada tengkulak dan fluktuasi harga global membuat pendapatan petani tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, generasi muda di daerah penghasil kopi sering memilih meninggalkan pertanian dan mencari pekerjaan di kota. Isu keberlanjutan juga mencakup aspek tenaga kerja dan kesejahteraan. Pertanyaan tentang upah layak, kondisi kerja, dan distribusi keuntungan semakin mendapat perhatian. Konsumen global mulai menuntut transparansi dan tanggung jawab sosial dari seluruh rantai produksi kopi. Menanggapi tantangan ini, berbagai inisiatif mulai bermunculan. Program pertanian berkelanjutan, sertifikasi kopi, dan perdagangan yang lebih adil diperkenalkan untuk memperbaiki kondisi produksi dan kesejahteraan petani. Di beberapa daerah, praktik agroforestry diterapkan untuk menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Teknologi juga memainkan peran penting. Akses terhadap informasi, pelatihan, dan inovasi pertanian membantu petani meningkatkan kualitas dan efisiensi. Namun, kesenjangan akses teknologi masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil. Masa depan kopi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk beradaptasi. Pemerintah, pelaku industri, petani,
dan konsumen memiliki peran masing-masing. Kopi bukan hanya soal rasa dan aroma, tetapi juga tentang keberlanjutan kehidupan jutaan orang yang bergantung padanya. Perjalanan kopi di Indonesia adalah cermin dari perjalanan bangsa itu sendiri. Dari tanaman asing yang dibawa oleh kekuatan kolonial, kopi tumbuh menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Nusantara. Sejarah kopi bukan hanya tentang perdagangan dan keuntungan, tetapi juga tentang kekuasaan, penderitaan, perlawanan, dan akhirnya kemandirian. Pada masa kolonial, kopi menjadi alat eksploitasi. Tanah, tenaga, dan hasil bumi dikerahkan demi kepentingan negeri jauh di Eropa. Sistem tanam paksa meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat, terutama di pedesaan Jawa. Kopi pada masa itu bukan simbol kenikmatan, melainkan beban yang harus ditanggung rakyat. Namun, sejarah tidak berhenti di sana. Seiring perubahan zaman, kopi bertransformasi dari komoditas yang dipaksakan, ia menjadi tanaman yang dipilih. Dari simbol kekuasaan kolonial, kopi beralih menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani rakyat di berbagai daerah Indonesia. Setelah kemerdekaan, kopi ikut mencari jati diri baru. Dalam keterbatasan dan tantangan, petani kecil menjadi penjaga utama keberlanjutan kopi Indonesia. Mereka merawat kebun di lereng-lereng gunung, menjaga tradisi, dan mewariskan pengetahuan lintas generasi. Kopi tidak lagi sekadar barang ekspor, tetapi bagian dari identitas lokal dan budaya sehari-hari. Memasuki era modern, kopi Indonesia kembali menemukan tempatnya di panggung dunia. Keberagaman rasa, asal-usul yang jelas, dan cerita di balik setiap biji kopi menarik perhatian pasar global. Kopi Nusantara dikenal bukan hanya karena jumlahnya, tetapi karena karakternya. Namun, masa depan kopi tidak datang tanpa tantangan. Perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan tekanan pasar global menuntut pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan dari industri kopi menjadi semakin penting. Kopi yang baik bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal tanggung jawab. Disinilah peran semua pihak menjadi krusial. Pemerintah, pelaku industri, petani, dan konsumen memiliki peran dalam menentukan arah masa depan kopi Indonesia. Setiap pilihan, dari cara menanam hingga cara membeli, ikut membentuk nasib kopi dan mereka yang bergantung padanya. Pada akhirnya, secangkir kopi yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang lintas abad dan benua. Di dalamnya tersimpan cerita tentang alam, manusia, dan sejarah. Kopi mengajarkan bahwa sesuatu yang sederhana dapat memiliki makna yang sangat dalam. Sejarah kopi bukan hanya cerita masa lalu, tetapi warisan yang terus hidup. Selama kopi terus ditanam, dirawat, dan dinikmati dengan kesadaran, kisah ini akan terus berlanjut dari generasi ke generasi.